Welcome to channel AC Alur Cerita Film. Cerita dimulai ketika seorang wanita mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Meringkuk sedih di sebuah dermaga, wanita bernama Go Hajin itu berusaha melupakan masalahnya dengan sebotol soju. Tanpa sadar, seorang pria tunawisma terus menatapnya dengan haus. Hajin menawarkan botolnya yang kemudian dengan semangat diambil oleh gelandangan itu. Kemudian, Hajin bercerita bahwa pacarnya yang pecundang meninggalkan dia dengan hutang, lalu pergi bersama wanita lain yang juga telah menipunya. Di saat keadaan mulai membaik, masalah lain muncul dan itu membuatnya frustasi. Hajin berkata bahwa lebih baik dia tidur tanpa pernah bangun lagi, berharap bisa melupakan semuanya. Gelandangan itu bergumam, berkata bahwa seseorang tidak dapat mengubah hidup hanya dengan menginginkannya, kecuali jika dia mati dan terlahir kembali. Gelandangan itu pun tertidur, sementara Hajin melihat seorang anak kecil yang tenggelam dan dia berusaha menyelamatkannya. Ketika langit mulai gelap karena gerhana matahari, Hajin berhasil menyerahkan anak itu pada orang tuanya, sementara dia tenggelam lalu ditarik oleh kekuatan misterius. Sementara itu di pertengahan abad ke-10, seorang penunggang kuda bertopeng melaju dengan cepat menuju istana kerajaan. Dia adalah Pangeran Goryeo keempat, Wangso, yang sangat ditakuti karena rumornya dia adalah pangeran kejam berdarah dingin. Di hari itu, Wangso kembali dari tugasnya yang sangat berat dan dia memutuskan untuk tinggal di istana sementara waktu. Di lain tempat, keenam pangeran lain berendam bersama di pemandian air panas. Di saat itulah Hajin tiba-tiba muncul dari bawah air lengkap dengan pakaian tradisionalnya. Kehadirannya saat itu mengejutkan para pangeran karena tempat tersebut hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Untunglah seorang budak menyelamatkan Hajin dan membawanya keluar dari tempat itu. Ketika Hajin melihat pemandangan sekitar, dia terkejut sebelum akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah pangeran ke-8, Wangwook. Nampaknya Hajin terjebak ke dalam tubuh gadis bernama Haisu dan faktanya dia adalah sepupu istri pangeran ke-8. Gadis yang telah membantunya adalah Cherong, pelayan keluarga Hae yang ditugaskan untuk mengawasi Haisu. Keluarganya sangat khawatir, sementara Hajin masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Istri pangeran ke-8 mengira bahwa Haisu lupa ingatan. Dia menjelaskan bahwa saat ini Haisu berada di kerajaan Goryeo yang dipimpin oleh Baginda Raja Taejo. Hajin berpikir bahwa Haisu telah mati saat tenggelam di pemandian air panas dan kini dia menggantikannya untuk hidup. Fakta bahwa dia kembali ke 1000 tahun yang lalu sangat sulit untuk dipercaya, namun dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, Go Hajin berusaha menerima keadaan dan melanjutkan hidupnya sebagai Haisu, yang dia klaim sebagai kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Hari demi hari, Haisu berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya tanpa gadget, skincare, kendaraan, dan sebagainya. Walau begitu, dia sangat bersyukur karena Haisu punya rambut yang sehat, kulit wajah yang kencang, dan tubuhnya sangat bugar. Di hari itu, Haisu bertanya kepada Cherong tentang pangeran ke-8 saat dia melihatnya sedang bersama sang istri. Cherong menjelaskan bahwa pangeran ke-8 itu sangat terpelajar dan baik hati. Hubungannya dengan sang istri sangat harmonis. Pangeran selalu perhatian, begitu juga dengan istrinya yang sangat percaya dan patuh kepadanya. Ketika Haisu mengagumi sosok pangeran Wangwook, cobaan baru datang menghampiri ketika adik pangeran ke-8 Putri Yunhwa datang dan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Haisu. Menyadari bahwa adik pangeran itu memiliki sifat jahat, Haisu melupakan sopan santunnya dan dia mulai berdebat. Pada akhirnya, pangeran ke-8 menasihati Haisu untuk menjaga sikap karena mau bagaimanapun adiknya adalah putri, sementara dia hanya keluarga bangsawan biasa. Kepribadian Haisu yang baru menarik perhatian pangeran ke-8. Semua tingkah lakunya sangat berbeda dengan Haisu yang pernah dia kenal sebelumnya. Sementara itu, kehadiran Wangso tidak begitu diterima oleh ratu yang merupakan ibu kandungnya.
Wangso yang sakit hati mengingat kembali masa kecilnya ketika orang tuanya Raja Taejo dan Ratu baru saja kehilangan putra mereka. Alih-alih sedih dengan kehilangan tersebut, Raja lebih memilih untuk menikah lagi dengan alasan politik. Ratu melampiaskan amarahnya kepada Wangso, dan di saat itulah dia mendapat luka yang sangat memalukan di wajahnya. Sejak kecil, Wangso tidak disukai oleh Ratu sebagaimana dia menyayangi putranya yang lain. Walau begitu, Wangso tidak benci kepada ibunya. Sebaliknya, dia tetap sayang dan berusaha mendapat pengakuan dirinya sampai saat ini. Suatu ketika, Haisu melihat pria parubaya yang dikenal dengan sebutan Jimong. Dia adalah ahli bintang sekaligus penasihat raja yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Haisu langsung mengenalinya sebagai gelandangan di dermaga karena dia sangat mirip dengannya. Haisu tidak bisa mengejarnya dan dia tidak mendapat jawaban apapun. Pada akhirnya, Haisu tidak sengaja bertemu dengan Wangso yang hampir menabraknya saat menunggangi kuda. Setelah apa yang terjadi, Haisu diam terpaku sebelum akhirnya Wangso membuangnya ke tanah dengan wajah tanpa dosa. Haisu marah, dia mempertanyakan sikap kasar tersebut dan menuntutnya untuk meminta maaf. Wangso terkejut dengan sikap Haisu yang sangat berterus terang dan berani memarahinya seperti itu. Wangso pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara Haisu akhirnya tahu bahwa dia adalah pangeran keempat. Di hari itu, Wangso bertemu dengan saudaranya yang lain. Pangeran ke-8 dan adiknya juga ada di sana untuk menawarkan tempat tinggal sementara yang kemudian diterima oleh Wangso. Semua orang tampak menghormatinya sebagai kakak, tapi tidak bagi pangeran ketiga yang sangat sombong dan arogan. Dia jelas tidak menyukai Wangso. Di pertemuan itu, Haisu datang atas perintah Putri Yunhwa. Pangeran ke-10 Wang En menyadari bahwa Haisu adalah wanita yang muncul di pemandian air panas dan dia menuduhnya telah mengintip mereka. Haisu yang mengelak tidak sengaja menimbulkan keributan di mana pangeran lainnya terkejut dengan heran karena melihat sosok Haisu yang berbeda dari biasanya. Bahkan Haisu tidak segan memukul pangeran ke-10 saat dia berbuat salah tapi tidak mau mengakuinya. Jelas itu adalah pemandangan baru bagi orang-orang di sana. Di hari itulah Wangso akhirnya tahu bahwa gadis yang telah memarahinya adalah Haisu. Masih di hari yang sama, Wangso akhirnya bertemu dengan sang ibu. Pangeran ketiga dan 14 juga ada di sana karena mereka semua terlahir dari rahim yang sama. Kendati demikian, Ratu tidak pernah menganggap Wangso sebagai putranya, dan jelas dia sangat pilih kasih. Hati Wangso hancur dalam ketidaktahuannya kenapa dia sangat dibenci. Apakah itu karena wajahnya yang cacat? Sementara itu, Haisu menyelinap ke pemandian air panas sebelumnya. Dia takut akan dihukum oleh raja karena telah menyakiti pangeran ke-10. Haisu berharap bisa kembali ke masa depan dengan cara yang sama. Di malam itu, Wangso menyendiri di kolam pemandian. Dia melepas topengnya dan terlihat bekas luka di sekujur tubuhnya. Haisu muncul dari bawah air mengejutkan Wangso dan dia jelas tidak bisa kembali ke masa depan. Wangso tampak malu dengan bekas lukanya. "Apa kau melihat?" Dia bertanya dengan ragu. Haisu diam terpaku sebelum akhirnya Wangso berteriak dengan marah dan meminta Haisu untuk melupakan semua tentang dirinya. Saat kembali ke rumah, semua orang sangat mengkhawatirkan Haisu. Di saat itulah dia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Di suatu hari, raja bertemu dengan para pangeran. Saat itu dia melihat luka lebam di wajah pangeran ke-10 dan dia berjanji akan menghukum orang yang telah menyakitinya. Namun, pangeran ke-10 memohon untuk meringankan hukuman tersebut karena ternyata dia telah menyukai Haisu sejak kejadian sebelumnya. Satu persatu pangeran di kerajaan mulai tertarik kepada Haisu karena kepribadiannya yang sangat berbeda dengan kebanyakan wanita lain di masa itu. Di suatu malam, ketujuh pangeran beserta putra mahkota melakukan tarian pengusir roh jahat. Tak disangka, sekelompok penyusup datang menyerang putra mahkota, namun ternyata mereka salah sasaran.
Korbannya saat itu adalah Wangso yang telah menggantikan posisi putra mahkota. Desas-desus penyerangan itu sudah tercium sebelumnya, dan oleh karena itulah Wangso melakukan hal tersebut demi melindungi putra mahkota. Wangso merasa sedih. Dia tidak menyangka bahwa sang ayah lebih mementingkan keselamatan putra mahkota daripada dirinya yang terluka. Pada akhirnya, Wangso pergi dari tempat itu untuk mengejar para penyerang sebelumnya. Di saat yang sama, Haisu melihat Wangso berlari dan dia penasaran dengan hal itu. Sementara Wangso bertarung dengan salah satu penyerang, Haisu melihat pemimpin penyerangan itu membunuh para anak buahnya sendiri di tengah hutan. Haisu berusaha melaporkan itu kepada Wangso, namun akhirnya dia ditangkap dan disandra. Tiba-tiba, Pangeran ke-8 datang membunuh penyerang itu karena dia tidak mau Haisu terluka. Wangso marah karena dia gagal menginterogasinya. Pada akhirnya, Haisu menceritakan semua yang dia lihat dan berkata bahwa pemimpin pasukan itu menggunakan mantel berbulu. Satu-satunya orang yang mendekati ciri-ciri itu adalah pangeran ketiga, Wangyo. Pada akhirnya, Wangso meminta izin kepada raja untuk lebih lama tinggal di ibu kota supaya dia bisa menyelidiki kasus tersebut. Ternyata dalang dibalik penyerangan itu adalah ratu. Dia ingin anaknya Wangyo menjadi putra mahkota dan menguasai kerajaan. Akan tetapi, Wangso menggagalkan rencana tersebut karena berkat dia putra mahkota masih hidup. Saat menyelidiki kasus penyerangan sebelumnya, Wangso akhirnya tahu bahwa itu semua adalah rencana ratu. Alih-alih menceritakannya kepada raja, dia malah membunuh para penyerang yang tersisa untuk menghilangkan bukti dan menyembunyikan fakta tersebut. Itu semua dia lakukan demi mendapat pengakuan dari ibunya. Namun, sebesar apapun pengorbanan yang dia lakukan, sang ibu tetap mengabaikannya, bahkan dia menyebut putranya itu sebagai monster. Hati Wangso hancur berkeping-keping. Dia mengamuk dan menghancurkan tumpukan batu doa. Haisu yang melihatnya berusaha menghentikannya, tapi dia dihempaskan begitu saja oleh Wangso yang sudah dibutakan oleh amarah. Haisu melihat bekas darah ketika Wangso berkata bahwa dia baru saja membunuh orang-orang. Alih-alih takut, Haisu malah mengkhawatirkan Wangso yang terluka. Haisu menyadari bahwa Wangso pasti punya alasan untuk membunuh, karena begitulah keadaan di istana di mana orang-orang harus menggunakan pedang untuk bertahan hidup. Entah seperti apa pandangan orang terhadap Wangso, Haisu mengerti bahwa saat ini dia sangat menderita. Terdiam dengan tenang, Wangso meredakan amarahnya dan dia merenungkan perbuatannya. Di suatu hari, kondisi istri pangeran ke-8, Nyonya Hai, semakin memburuk. Dia meminta suaminya untuk menikah lagi supaya bisa hidup lebih bahagia dan memiliki keturunan. Selain itu, Nyonya Hai tahu bahwa pangeran ke-8 tidak mencintainya selama ini. Dan semua kebaikan yang dia tunjukkan hanya rasa simpati. Sementara itu, Haisu meminta Cerong untuk mengembalikan hiasan rambut milik pangeran ke-4 yang terjatuh saat dia berada di kolam pemandian tempo hari. Cerong diminta untuk meletakkannya di ruangan Wangso, namun sayang Putri Yunwa salah paham dan menuduhnya sebagai pencuri. Ketika Cerong dihukum, Haisu marah dan menghentikannya, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia menggantikan Cerong untuk dihukum, Wangso menghentikannya dan berkata bahwa Haisu adalah miliknya. Yunwa yang mendengar itu patah hati karena selama ini dia menaruh perasaannya kepada Wangso. Keesokan harinya, Haisu yang banyak pikiran tidak sengaja menabrak Wangso. Alih-alih minta maaf, Haisu marah karena sebelumnya Wangso berkata bahwa dia adalah miliknya. Haisu tidak mau diperlakukan seperti barang atau binatang. Wangso menjelaskan bahwa dia hanya bermaksud untuk membantu, sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Haisu melakukan itu demi dirinya. Dia sengaja mengorbankan dirinya untuk dihukum daripada harus menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Wangso di kolam dan melihat wajahnya. Di lain tempat, pangeran ke-14 Wangjung diculik oleh segerombolan orang. Mereka adalah korban ketidakadilan ratu yang ingin balas dendam. Haisu yang melihatnya berusaha membantu sebisa mungkin sebelum akhirnya pangeran ke-8 dan ke-4 datang membantunya. Wangjung sangat berterima kasih, kemudian dia berjanji akan melindungi Haisu di masa yang akan datang. Bagaikan seorang kakak, Haisu memeluknya dengan bangga sebelum akhirnya dia menyadari posisinya dan meminta maaf. Di hari itu, pangeran ke-8 sangat khawatir. Namun, sikap yang dia tunjukkan lebih dari sekedar rasa peduli. Dia jelas mulai menyukai Haisu.
Tapi dia juga masih memiliki seorang istri yang harus dijaga perasaannya. Begitu juga dengan Haisu. Walaupun dia merasa nyaman berada di sisi Wang Wook karena kebaikannya, dia harus menyadari posisinya dan menjaga jarak. Kedekatan Wang Wook dan Haisu tidak bisa dihindarkan karena mau bagaimanapun mereka tinggal di satu lingkungan yang sama. Menyadari hal itu, pangeran ke-13 Baek-ah memperingati Haisu dengan keras bahwa dia harus menjaga perasaan sepupunya. Baek-ah sudah lama mengenal istri pangeran ke-8 karena dia adalah cinta pertamanya. Baek-ah tidak mau kebahagiaan perempuan yang dia sayang direbut begitu saja. Namun, satu hal yang membuatnya marah adalah istri pangeran ke-8 hanya diam meski sudah mengetahui semuanya. Setelah lama mencari, Haisu akhirnya bertemu dengan Jimong yang nampaknya tidak tahu apa-apa. Jimong memperingati Haisu untuk menjaga sikap dan tidak asal berbicara di istana karena itu akan membahayakan hidupnya. Bagaimanapun, istana adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat di mana nyawa bisa mudah dilenyapkan jika berbuat salah. Sementara itu, dengan kondisi yang terus memburuk, Nyonya He memohon kepada Ratu Wangbo, ibu pangeran ke-8, untuk menerima Haisu sebagai istri baru putranya. Dia tahu bahwa Haisu dapat memberikan kebahagiaan yang selama ini tidak bisa dia berikan kepada suaminya. Hingga pada suatu hari, Nyonya He meminta Haisu untuk meriasnya secantik mungkin sebelum dia pergi bersama suaminya. Di saat itulah, Nyonya He mengembuskan nafas terakhirnya. Kepergian itu membuat Wang Wook sedih sekaligus menyesal karena dia baru menerima cinta istrinya di saat-saat terakhir. Begitu juga dengan Haisu yang sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Masalah terus menghantui Haisu. Kali ini dia terpaksa harus dinikahkan demi kepentingan politik keluarganya. Para pangeran tidak setuju karena kabarnya Haisu akan dinikahkan dengan pria tua yang kabarnya sudah memiliki banyak istri. Ketika para pangeran berusaha menyembunyikannya, mereka akhirnya tahu bahwa pria tua yang dimaksud adalah raja. Keluarga Hai adalah kelompok yang sangat berpengaruh dan pernikahan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat kedudukan raja. Haisu tidak mau diperlakukan seperti itu. Dia dengan berani menentang titah raja saat melukai tangannya sendiri. Seorang wanita dengan bekas luka di tubuhnya tidak bisa menjadi istri raja, dan oleh karena itulah Haisu mengambil resiko tersebut. Namun, sebagai gantinya dia akan dihukum karena sudah melawan raja. Jimong memberi masukan kepada raja untuk membiarkan Haisu hidup sebagai dayang di istana, alih-alih menjadikannya budak rendahan. Jimong tahu bahwa keberadaan Haisu disukai banyak orang. Dia juga tahu bahwa Haisu memiliki banyak keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Awalnya raja tidak menerima masukan itu, tapi setelah tahu bahwa selir kesayangannya menginginkan Haisu, dia menyetujuinya. Pada akhirnya, selir Oh yang merupakan kepala dayang membimbing Haisu untuk menjadi pelayan yang baik dan dapat diandalkan. Setelah tahu apa yang terjadi, Wang So yang khawatir marah. Dia bertanya kenapa Haisu membahayakan nyawanya seperti itu. Haisu sempat menyerah, namun entah kenapa dia merasa pernikahan itu tidak benar. Pada akhirnya, Wang So dengan tegas meminta Haisu untuk tidak melakukan hal membahayakan seperti itu lagi. Di hari itu juga, Wang So menjelaskan bahwa istana adalah tempat yang sulit untuk dimasuki dan lebih sulit untuk bisa keluar. Di akhir pertemuan itu, Wang So berkata bahwa istana menjadi sedikit lebih menyenangkan berkat kehadiran Haisu. Waktu berlalu, Haisu berusaha sebaik mungkin untuk melayani anggota kerajaan di istana. Hingga suatu ketika, dia tidak sengaja melihat putra mahkota merintih kesakitan karena penyakitnya. Haisu dengan berani melarang putra mahkota untuk tidak menyiram lukanya dengan air dingin. Haisu tahu bahwa luka itu disebabkan oleh alergi kacang-kacangan dan dia tahu betul bagaimana cara mengatasinya. Putra mahkota mempercayakan itu kepada Haisu, tapi Dayang Oh yang melihatnya marah dan menghukumnya. Dayang Oh memperingatkan Haisu untuk tidak membicarakan penyakit putra mahkota karena selama ini fakta itu sengaja disembunyikan agar dia tidak dilengsarkan sebagai pewaris kerajaan selanjutnya. Bagaimanapun, putra mahkota adalah pangeran kesayangan raja yang sudah dipercaya untuk mewarisi tahtanya. Dayang Oh tidak mau Haisu terseret oleh masalah politik yang sangat berbahaya.
Oleh karena itulah dia mendidik Haisu supaya lebih berhati-hati. Suatu ketika, negeri dilanda kekeringan yang hebat. Raja tidak bisa melakukan ritual pemanggil hujan karena kondisinya yang kurang baik. Putra mahkota juga tidak bisa melakukan itu karena dia sedang berada di luar istana untuk mengurus beberapa masalah. Pada akhirnya, Raja dan Jimong sepakat memilih Wangso untuk menggantikannya. Akan tetapi, rakyat yang mengetahui itu marah. Mereka mempertanyakan topeng Wangso yang dianggap akan membuat surga marah dan memperburuk keadaan. Wangso diperlakukan seperti orang rendahan. Dia dilempari batu dan lumpur, sementara saudaranya yang lain hanya bisa melihat. Malu dengan kejadian tersebut, Wangso pergi dengan marah dan acara itu pada akhirnya ditunda. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh raja supaya pangeran keempat bisa lebih percaya diri di hadapan rakyat. Acara ritual itu hanya omong kosong, tapi jika hujan benar-benar turun, maka orang yang melakukan ritual itu dipercaya untuk menjadi calon raja selanjutnya. Walaupun terlihat tidak acuh, sebenarnya raja sangat peduli kepada pangeran keempat. Pangeran keempat pergi menyendiri. Di saat itulah Haisu datang dan menghiburnya. Haisu berkata bahwa tidak ada manusia yang hidup dengan mudah karena semua punya kesulitannya masing-masing. Dia juga menyemangati Wangso untuk melanjutkan ritual pemanggil hujan agar semuanya dapat segera berlalu. Sebagai bentuk dukungan, Haisu membuat riasan untuk menutupi luka Wangso, berharap dia akan tampil percaya diri. Pada akhirnya, Wangso melanjutkan ritual pemanggil hujan dan rakyat kini bisa menerimanya. Dia juga berhasil mengejutkan semua orang ketika hujan benar-benar turun di hari itu. Ada ketakutan dan kegembiraan di antara keluarga kerajaan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya Haisu mendapat penglihatan masa depan, di mana Wangso berhasil menjadi raja. Haisu takut dan bertanya-tanya apakah Wangso akan menjadi Raja Gwangjong, Raja keempat Goryeo, karena di masa depan Raja Gwangjong dikenal sebagai raja yang sangat kejam, yang tega membunuh saudara-saudaranya demi merebut tahta. Ratu Yo pergi dengan marah, sementara orang-orang di ibu kota merayakan hujan. Haisu pergi mencari astronom Jimong dan bertanya siapa yang akan menjadi raja keempat. Jimong dikenal sebagai peramal yang bisa melihat masa depan, walaupun dia tidak begitu yakin apakah itu sebuah kemampuan atau penglihatan. Haisu yakin bahwa Jimong juga berasal dari masa depan, tapi dia tidak mengingatnya karena Jimong terlahir kembali saat kecil. Jimong sendiri menyadari bahwa Haisu berasal dari era yang berbeda dan dia berpesan untuk membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wangso merasa bahagia karena akhirnya dia diterima oleh banyak orang. Dia juga senang bisa memanggil raja dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wangso bercerita kepada Haisu bahwa penderitaannya selama ini hilang ketika sang ayah mulai mengakuinya. Wangso berkata bahwa semua itu berkat Haisu dan dia sangat berterima kasih. Mendengar hal itu, Haisu sulit percaya bahwa Wangso yang dia lihat sekarang bisa menjadi kejam, seperti yang tercatat dalam sejarah. Sejak saat itulah, Haisu menguatkan tekadnya untuk merubah masa depan agar tidak ada satupun orang yang terluka. Setelah keadaan mulai membaik, Pangeran ke-10 mendapat kabar bahwa dia akan segera dinikahkan dengan putri jenderal yang sangat menyukainya. Raja mengabulkan permintaan itu sebagai hadiah atas kerja keras jenderal. Wang En tidak terima karena dia masih menyukai Haisu. Menyadari hal itu, Haisu menolak Wang En dengan cara yang halus, hingga akhirnya dia menerima pernikahan tersebut. Di hari pernikahan, Haisu tiba-tiba mendapat penglihatan. Kali ini dia melihat Wangso membunuh Pangeran ke-10 dan istrinya. Haisu yang takut berusaha menjauh, tapi itu malah membuat Wangso semakin ingin memilikinya karena dia mulai menyukai Haisu. Wangso membawa Haisu pergi keluar istana. Wangso berkata bahwa dia siap meninggalkan kerajaan untuk memulai hidup baru bersamanya. Haisu menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang dan semua yang dia lakukan kepada Wangso tidak lebih dari sikap peduli. Orang yang disukai Haisu adalah Pangeran ke-8, sosok pria yang pertama ada di hatinya. Wangso tidak peduli kepada siapa Haisu menaruh perasaannya karena dia tidak akan melepaskan pujaan hatinya begitu saja. Di suatu malam, Pangeran ke-8 yang masih mencintai Haisu mengajaknya untuk menikah. Namun sebelum Haisu menjawabnya, Selir Oh menemukan mereka berdua dan memarahi Haisu
karena dia yang akan dirugikan jika kejadian tersebut terungkap. Sliro juga menjelaskan bahwa perasaan seorang pangeran akan berubah seiring berjalannya waktu, mengingat mereka tidak bisa melawan keluarga atau melanggar titah raja hanya untuk sebuah perasaan. Suatu ketika, Ratu Yo yang masih berambisi untuk merebut kerajaan berencana untuk meracuni putra mahkota. Wangso yang menyadari itu berusaha menggagalkannya, terutama ketika dia melihat pelayan di hari itu adalah Haisu. Untuk mencegah Haisu dikambing hitamkan, Wangso berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan cara menjatuhkan teh yang sudah diracuni. Wangso tidak tahu bahwa sebenarnya racun itu ditanamkan pada cangkir yang telah disediakan, dan ketika dia meneguk minuman berikutnya, racun tersebut akhirnya melukai Wangso. Dan Haisu ditangkap atas percobaan pembunuhan. Mengetahui hal itu, para pangeran berusaha membela Haisu karena mereka tahu dia tidak bersalah. Sementara itu, pangeran ke-8 meminta bantuan Sliro karena hanya dia yang bisa menolong Haisu. Di saat itulah perasaan Wanguk dipertanyakan. Jika memang dia mencintai Haisu dengan tulus, kenapa dia tidak membelanya sendiri, alih-alih menjadi pengecut dan meminta bantuan orang lain? Sliro akan menemui raja dan membicarakan ini karena dia sangat peduli kepada Haisu. Dan semua perkataan itu dia buktikan dengan tindakan, bukan hanya omong kosong. Saat bertemu raja, Sliro berkata bahwa dia yang telah meracuni pangeran ke-4. Raja tahu bahwa Haisu tidak bersalah. Dia juga tahu bahwa Sliro memberi pengakuan palsu. Namun, dia juga tidak bisa mengungkap kasus tersebut. Sliro terus memohon, berkata bahwa Haisu sudah seperti putrinya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang dia derita. Pada akhirnya, dengan berat hati raja terpaksa mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan hukuman mati kepada selir yang sangat dia sayangi. Bagaimanapun, seorang raja tidak bisa mengabaikan peraturan dan setiap perintahnya adalah mutlak. Setelah apa yang terjadi, Haisu berusaha memohon kepada raja untuk mengampuni Sliro yang tidak bersalah. Pangeran lain berusaha membujuk Haisu karena raja tidak akan mengubah keputusannya. Pangeran ke-8 berusaha membantu, tapi keluarganya melarang dia untuk melakukan itu karena mereka tidak mau dianggap sebagai pemberontak oleh raja. Ketika Haisu melihat pangeran ke-8 yang dia cintai pergi meninggalkannya, dia sangat kecewa. Di saat itulah pangeran ke-4 datang menemaninya. Ketika Sliro dieksekusi, Haisu menangis sementara raja hampir terjatuh, terkejut dengan fakta yang sangat menyakitkan itu. Pada akhirnya, raja menjadikan Haisu sebagai dayang paling rendah dan mengirimnya ke tempat yang sangat jauh supaya dia tidak berhubungan lagi dengan para pangeran. Setelah akhirnya Haisu menyukai Wangso, dia terpaksa harus menjauh untuk melindunginya dari masalah. Waktu berlalu, kesehatan raja mulai memburuk dan posisi putra mahkota semakin terancam. Pangeran ketiga membuat rencana baru untuk merebut tahta selagi putra mahkota tidak ada di istana. Kali ini dia dibantu oleh Putri Yunhwa dan pangeran ke-8 yang masih dibutakan oleh cinta dan amarah. Dia ingin punya kedudukan tinggi di istana supaya bisa mendapatkan kembali Haisu. Di suatu hari, Haisu dipanggil ke istana untuk menghadap raja yang kondisinya semakin parah. Menatapnya dengan tajam, raja bertanya kepada Haisu dari mana dia berasal. Setelah apa yang terjadi kepada Sliro, raja berusaha mencari tahu latar belakang Haisu, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Naluri raja berkata bahwa dia sama seperti Jimong yang bisa melihat masa depan. Raja percaya kepadanya sebagaimana Sliro menganggapnya sebagai putri sendiri. Ketika kondisi raja semakin memburuk, kediamannya dijaga ketat. Para ratu dan pangeran tidak diizinkan untuk masuk. Raja tidak mau dia ditemukan mati sebelum putra mahkota kembali. Pada akhirnya, Haisu mendapat perintah langsung dari raja untuk memanggil putra mahkota secara diam-diam. Raja mengingatkan jika ada orang yang bertanya apakah raja meninggal, dia harus berhati-hati karena orang itu mengincar tahta dan Haisu tidak boleh percaya kepada siapapun. Nasib kerajaan Goryeo ada di pundaknya dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Haisu bertemu pangeran ke-8 yang bertanya kepadanya apakah raja sudah mati. Haisu tidak memberitahunya dan dia segera pergi untuk memanggil putra mahkota. Wangso yang mengetahui itu membantu Haisu
dan akhirnya bertemu Baek-ah yang kemudian menggantikan mereka untuk mencari putra mahkota. Sementara itu, Wangso akan menemani jenderal untuk melindungi kediaman raja. Keesokan harinya, ketika pangeran ketiga dan 8 melancarkan kudeta, Wangso menahan mereka hingga akhirnya putra mahkota datang. Mengejutkannya, ternyata pangeran ke-8 sudah memberitahu putra mahkota terkait rencana pemberontakan tersebut. Selama ini dia mengikuti rencana pangeran ketiga untuk menjebaknya. Pada akhirnya, Jimong mengungkapkan kebenaran bahwasanya raja telah wafat dan putra mahkota menjadi raja selanjutnya. Tidak lama dari itu, pangeran ketiga yang melarikan diri kemudian terpojok oleh Wangso dan jatuh ke jurang. Setelah apa yang terjadi, Wangso merasa sedih karena bukan itu yang dia harapkan. Namun apa boleh buat, pangeran ketiga jatuh karena dia terus berusaha memberontak. 2 tahun kemudian, Haisu telah diangkat menjadi kepala dayang untuk melayani raja kedua. Sejak saat itu dia semakin dekat dengan Wangso dan mulai menyukai satu sama lain. 허락받고 하신다지 않았습니까? 네. 안 됩니다. 안 한대 놓고 안 한다, 안 해. Setelah keadaan tenang untuk sementara, berita mengejutkan datang ketika pangeran ketiga ternyata masih hidup dan merencanakan pemberontakan. Raja mati setelah dia diracuni dan Haisu dituduh sebagai pelakunya. Di saat itulah pangeran ketiga datang menampakkan dirinya dan dia merebut tahta kerajaan. Wangso yang mengetahui itu marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika pangeran ketiga mengancamnya dengan nyawa Haisu. Ternyata orang yang sudah meracuni raja adalah pangeran ke-8. Sekarang dia menjadi sosok yang selalu mencari keuntungan. Dia melakukan itu demi memperbesar kemungkinannya untuk menduduki tahta suatu saat nanti. Karena perbuatannya itulah raja ketiga mengampuninya dan membiarkannya tetap hidup. Tidak lama dari itu, pemerintahan baru semakin membuat rakyat sengsara. Keserakahan raja semakin memuncak ketika dia mendengar kabar bahwa keluarga pangeran ke-10 berpotensi akan melakukan kudeta. Takut posisinya itu akan direbut, raja ketiga meminta Wangso untuk membunuh pangeran ke-10 dan keluarganya. Wangso dilema karena jika dia tidak menuruti permintaan itu, Haisu akan dibunuh. Mengetahui hal itu, Haisu berusaha menyembunyikan pangeran ke-10 dan istrinya dari Wangso karena dalam penglihatannya dia akan membunuh mereka. Saat bersembunyi, pangeran ke-10 akhirnya menerima cinta istrinya dan dia tidak lagi bersikap dingin. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena akhirnya mereka tertangkap dan istri pangeran ke-10 mati terbunuh. Wangso tidak tahu itu akan terjadi karena selama ini dia berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan mereka. Karena sudah terluka parah, pangeran ke-10 meminta Wangso untuk membunuhnya agar dia bisa menemani istrinya pergi. Apa yang dilihat Haisu memang menjadi kenyataan, tapi dia tidak tahu fakta yang sebenarnya. Haisu yang melihat kejadian itu menjelaskan bahwa dia hanya berusaha menghindari hal yang akan terjadi. Tetapi Wangso marah karena Haisu tidak mempercayainya. Setelah apa yang terjadi, Wangso berniat untuk merebut tahta guna mengakhiri pemerintahan yang sangat kejam. Dia juga terpaksa menjauhi Haisu supaya raja tidak memanfaatkannya lagi untuk mengendalikannya. Haisu menyesal dan dia sangat sedih ketika Wangso akhirnya ditugaskan untuk pergi mengurus salah satu daerah kerajaan untuk waktu yang cukup lama. Ketika musim saling berganti, Haisu terus menunggu kedatangan Wangso. Akan tetapi, saat mereka bertemu kembali, Wangso masih berusaha menjauhinya. Suatu ketika, raja mencoba melukai Haisu untuk mengetahui apakah dia masih berguna untuknya atau tidak. Wangso yang melihat itu melindungi Haisu dari tembakan panah dan tangannya terluka. Haisu menemui Wangso di luar istana untuk merawat lukanya, dan akhirnya mereka kembali bersama.
keadaan di istana kembali kacau ketika raja mulai dihantui rasa takut. Sama seperti raja sebelumnya, dia sering berhalusinasi dan mengkhawatirkan kedudukannya. Keadaan itu dimanfaatkan Wangso untuk mengambil alih kerajaan dan dia berhasil melakukan kudeta ketika raja ketiga ditemukan mati karena penyakitnya sendiri. Pada akhirnya, Wangso menjadi Raja Gwangjong, raja keempat Goryeo seperti yang tercatat dalam sejarah. Akan tetapi, keadaan itu tidak membuat hubungan Haisu dengan Wangso berjalan dengan baik. Haisu tidak bisa menjadi istri raja karena bekas luka di kejadian sebelumnya. Namun, satu hal yang membuatnya sedih adalah selama ini dia mengidap penyakit jantung dan tabib kerajaan berkata bahwa umurnya tidak akan panjang. Haisu merahasiakan fakta itu dari Wangso supaya dia tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, Wangso membutuhkan dukungan politik jika ingin mempertahankan kedudukannya sebagai raja, sehingga akhirnya dia terpaksa menikahi Putri Yunwa. Jimong menasihati Haisu untuk melupakan harapannya menikahi Wangso, karena secara tidak langsung Haisu menjadi salah satu penyebab kenapa para pangeran berselisih. Jimong tidak ingin ada lagi pertumpahan darah. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kerajaan akan lebih baik berada di bawah kepemimpinan Wangso. Oleh karena itulah, Jimong berharap Haisu bisa memahaminya. Di balik senyum manisnya itu, Haisu memendam semua kesedihannya untuk merelakan orang yang sangat dia cintai. Pada akhirnya, Haisu memilih untuk pergi meninggalkan istana demi kebaikan bersama. Wangso marah dan dia tidak mengizinkan Haisu untuk pergi. Di saat itulah, pangeran ke-13 Jung datang membantu Haisu yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Di masa lalu, ketika pangeran ketiga masih menjadi raja, Jung pernah ditawari untuk memilih hadiah yang dia inginkan atas kerja kerasnya dan dia meminta untuk dinikahkan dengan Haisu. Jung melakukan itu bukan karena dia ingin memiliki Haisu, tapi karena dia ingin mengeluarkannya dari istana dan memberikan kebebasan kepadanya, terutama setelah dia melihat kekacauan yang terjadi di antara saudara-saudaranya. Raja mengabulkan itu dan memberikan surat wasiat kepadanya. Setelah itu, Jung berkata kepada Haisu jika dia ingin keluar dari istana yang sangat mengerikan, maka dia bisa membantunya. Kini setelah Haisu ingin keluar dari istana, Jung memberikan surat wasiat yang dia miliki kepada Wangso dan dia tidak bisa menolak wasiat tersebut karena itu adalah perintah raja sebelumnya. Haisu tahu bahwa keputusan itu akan membuat Wangso kecewa, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sebagai bentuk formalitas, Haisu menikah dengan Jung dan pergi dari istana untuk melanjutkan sisa hidupnya. Butuh pengorbanan besar bagi Haisu untuk melakukan itu, karena mau bagaimanapun, dia tidak bisa bersikap egois hanya untuk mementingkan perasaannya dan mengabaikan keselamatan orang-orang, terutama rakyat kerajaan. Saat tinggal bersama, Jung selalu merawat Haisu dengan baik hingga akhirnya dia tahu bahwa Haisu mengandung anak Wangso. Dengan kondisinya itu, tabib berkata bahwa Haisu tidak boleh mempertahankannya, tapi dia bersikeras. Sementara itu, Wangso yang mengirimkan mata-mata kepada mereka mendengar kabar bahwa pernikahan itu bukan hanya formalitas. Dia marah dan memeriksanya sendiri. Karena kondisi Haisu yang semakin parah, Jung berusaha merawatnya dan Wangso salah paham. Wangso patah hati dan dia memutuskan untuk tidak menerima surat dari mereka dan berhenti mengirimkan mata-mata. Hingga suatu ketika, Haisu melahirkan putri kecilnya dengan selamat. Haisu terus mengirimkan surat untuk Wangso karena dia ingin bertemu dengannya. Pangeran Jung membantunya, menuliskan namanya di surat itu supaya orang lain tidak curiga dan memastikan surat itu diterima raja. Akan tetapi, raja tidak pernah mau membaca surat itu. Pada akhirnya, Haisu meninggal dalam penantiannya menunggu Wangso yang tak kunjung datang. Wangso yang mengetahui itu menangis tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dia datang ke rumah Haisu dan saling menyalahkan karena kesalahpahaman sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, ketika raja memperingati hari kematian Haisu, dia bertemu dengan anak kecil yang nampak tidak asing baginya. Ketika Wang Jung datang menjemput anak itu, Wangso menyadari bahwa dia adalah putrinya. Wang Jung memohon kepada raja untuk tidak mengambil anak tersebut, karena itu adalah permintaan terakhir Haisu untuk tidak menempatkannya di istana. Pada akhirnya, raja membebaskan Wang Jung dari tempat pengasingannya dan memintanya untuk sering datang ke istana. Jimong memutuskan untuk pensiun dari posisinya.
Dia juga memberikan pendapatnya tentang Haesu, bahwa sepertinya dia bukan berasal dari dunia ini dan meminta Raja Wangso untuk melupakannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap dengan gerhana, dan Wangso melihat ke langit saat cahayanya menghilang. Di era yang berbeda, Haesu terbangun di tempat tidurnya pada waktunya sendiri dengan air mata mengalir di pipinya. Haesu mengalami koma selama 1 tahun setelah kejadian yang menimpanya, dan kini dia selalu bermimpi melihat pria di zaman kerajaan dengan bekas luka di wajahnya. Haesu tidak tahu kenapa dia selalu menangis saat memimpikannya. Saat bekerja, Haesu bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Jimbong yang memberikan senyum penuh teka-teki. Ketika Haesu terus mendapat potongan ingatan di masa lalu, dia pulang kerja lebih awal tetapi mendapati dirinya tertarik pada pameran lukisan Goryeo. Pada akhirnya Haesu mengingat semuanya dan menyadari bahwa itu bukan mimpi. Sejarah mengatakan bahwa Gwangjong adalah raja baik yang berhasil menghapus perbudakan dan mesejahterakan rakyatnya. Upaya Haesu mengubah Wangso menjadi sosok yang baik tidak sia-sia, dan kini dia tercatat dalam sejarah sebagai raja yang bijaksana. Cerita ini berakhir ketika Haesu menangis dan meminta maaf kepada Wangso karena telah meninggalkannya seorang diri. Terkadang hidup memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Terkadang kita harus memilih dan terkadang kita harus merelakan. Semua itu tentang pengorbanan yang menjadi bukti terkuat dari ketulusan dan cinta dalam hidup.